Hai, kali ini kita akan membahas Introduction to Management Science, Linear Programming, Solusi Komputer bagian kedua. Pada video bagian pertama, saya telah membahas cara mengaktifkan fungsi solver di Microsoft Excel agar kita dapat melakukan perhitungan untuk menyelesaikan permasalahan linear programming. Pada bagian kedua ini, saya akan mencoba membahas analisis sensitivitas yang laporannya dapat juga dihasilkan secara otomatis oleh Microsoft Excel pada saat kita melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi linear programming. Jika fungsi solver belum aktif, maka dapat melihat caranya di video bagian pertama untuk mengaktifkan fungsi ini. Pada saat kita melakukan perhitungan dengan Microsoft Excel, sebelum menghasilkan jawaban dari variabel keputusannya, terdapat bagian untuk menghasilkan laporan otomatis. Kita bisa pilih di sini Sensitivity Report untuk mendapatkan laporan pada lembaran terpisah dengan bentuk laporan seperti ini. Jadi tidak akan keluar di tabel yang kita buat pada saat melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi variabel keputusan, tapi dia akan menghasilkan lembaran terpisah dan tabelnya sudah otomatis dibuat oleh softwarenya. Nah, informasi apa saja yang didapatkan di laporan ini? Yang pertama adalah untuk koefisien fungsi tujuan. Jadi nilai Z sama dengan 40x1 tambah 50x2. Ini kita bisa ubah nilai koefisien fungsi tujuannya. Itu bisa dari nilai terendahnya 40 dikurangi 15 sama dengan 25 sampai 40 ditambah 26,667 menjadi 66,67. Sementara untuk koefisien fungsi tujuan dari nilai 50 ini bisa kita ubah dari 50 kurang 20 sampai 50 ditambah 30. Jadi allowable decrease ini untuk nilai yang dikurangi, allowable increase ini untuk nilai yang ditambahkan. Jadi antara 30 sampai 80. Apa gunanya kita ubah nilai-nilai ini? Jadi misalnya kita mau mengubah berapa keuntungan yang ingin kita dapatkan, bisa kita kurangkan atau kita tambahkan. Namun kita bisa lihat apakah perubahan ini akan mempengaruhi nilai akhir variabel keputusannya. Jadi jika kita masih ubah dalam batas-batas ini, 25 sampai 66,67 atau 30 sampai 80, nilai akhir variabel keputusannya akan tetap 24 unit untuk variabel keputusan pertama atau mangkuk, dan 8 unit untuk variabel keputusan kedua atau cangkir. Nah, jika kita mengubah menjadi misalnya keuntungannya yang diinginkan di sini untuk penjualan mangkuk $100, maka nilai akhir variabel keputusannya nanti akan berubah. Tapi jika masih dalam range ini, maka X1 dan X2-nya akan tetap 24 dan 8. Di bagian bawah itu akan keluar hasilnya untuk fungsi pembatas. Sama-sama allowable increase dan allowable decrease, tapi mempengaruhi nilai pembatasnya. 40 jam tenaga kerja yang tersedia atau 120 pounds tanah liat yang tersedia. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini allowable decrease-nya dari 40 dikurang 10 menjadi 30. Atau yang allowable increase-nya 40 ditambah 40, jadi 80. Sementara untuk tanah liat, dari 120 dikurangi 60 menjadi 60, atau 120 ditambah 40 menjadi 160. Ini adalah batas-batas di mana pada saat mereka mencapai ujung-ujung 30 atau 80, atau untuk tanah liat antara 60 sampai 160 ini,
itu salah satu nilai variabel keputusannya akan berubah menjadi 0. Jadi jika kita tambahkan sumber daya atau kita kurangkan sumber dayanya, maka pada satu titik salah satu produknya tidak akan dibuat, atau X1 atau X2-nya akan sama dengan 0. Jadi ini kita perlu lihat juga jika kita ingin menambah sumber daya dari yang tersedia 40, misalnya kita ingin tambahkan menjadi 50, menjadi 60, itu kita harus tahu berapa batasnya agar jangan sampai salah satu produknya tidak terbuat. Jika kita inginkan produk dibuat dua-duanya, mangkuk dan cangkir. Karena jika telah mencapai batas tertentu, maka hanya akan dibuat salah satu produk saja. Informasi lain dari laporan analisis sensitivitas yang bisa kita lihat di sini adalah shadow price. Ini menunjukkan peningkatan atau penurunan keuntungan jika kita menambah atau mengurangi satu unit sumber daya. Nah, contohnya ini kalau untuk tenaga kerja, jika kita tambahkan 1 jam kerja, maka dia akan bertambah keuntungannya $16. Sementara untuk tanah liat, jika kita menambah 1 pounds, maka keuntungannya akan bertambah $6. Hal yang sama jika kita kurangkan. Dengan asumsi penambahan atau pengurangan sumber daya ini tidak mempengaruhi biaya lainnya. Jadi hanya mempengaruhi peningkatan keuntungan pada fungsi tujuan Z. Nah, kita harus lihat juga bahwa peningkatan atau pengurangan sumber daya dibatasi oleh nilai yang telah kita lihat di sini, allowable increase dan allowable decrease yang kita bahas sebelumnya. Jadi hanya bisa antara 30 sampai 80 atau 60 sampai 160. Nah, jadi analisis sensitivitas ini dihasilkan langsung oleh fungsi solvernya dan dapat digunakan untuk membantu melakukan pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai variabel keputusan X1 dan X2 saja, tapi kita juga bisa melakukan analisis tambahan dari hasil perhitungan komputer untuk permasalahan linear programming. Demikian, terima kasih.